Kalau lu kan, wah, punya pacar, punya istri, ada LC dikit, belok langsung. Beda kalau merpati. Nah, kita akan lihat simbol kesetiaan daripada seorang merpati. Seorang lagi. Seekor merpati yang menyelamatkan 550 orang tawanan di dalam Perang Dunia Pertama sampai mereka ini bisa selamat dari tawanan Perancis. Nama merpati ini adalah Cher Ami. Nah, bukan Ani ya. Namun Cher Ami ini terbang tinggi. Wah. Halus. Pakai tetayocin itu ya. Apa namanya? Jamu apa? Tetawan. Tetayocin. Tetayocin obat ini, obat luka. Tapi dia nggak pakai apa-apa, nggak pakai obat ini. Dia terbang untuk menemui sang betina ceritanya sambil membawa surat. Cher Ami ini terbang tinggi, udah halus-halus enak di atas tiba-tiba tanpa seekor merpati ya, 550 nyawa bisa melayang. Bener gak? Tanpa seekor garong, tim AG bisa tidak ada ya kan? Tanpa Yakuza, tim Calaga bisa tidak ada. Tanpa Kenwood, Mas Junet bisa tidak ada, bener gak? Betapa berjasanya merpati ini dalam kehidupan manusia. Itu bahkan yang di luar negeri begitu, yang di Indonesia kayak tadi gue bilang. Itu baru merpati kolong, belum merpati. Sebelum kita nonton video ini, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya guys. Di like juga supaya lebih banyak lagi animal lovers yang tahu video kita guys. Kalau kalian punya pendapat di komen juga ya. Channel ini masih sama kok guys. Indo Exotic Animals akan memberikan kalian lebih banyak lagi suguhan tontonan tentang seluruh jenis hewan. Gak cuman peliharaan aja guys. Di follow juga ya IG-nya indoexotic.animals. Audrey King of the Jungle kembali lagi di Buaya Berita Unik dan Berbahaya. Hari ini kita akan bahas seekor burung merpati kolong. Bukan kolongan, bukan tomprang ya, bukan balap, bukan. Ini adalah merpati pos yang berjasa banget buat umat manusia di saat Perang Dunia Pertama. Jadi merpati ini kan dianggap sebagai simbol kesetiaan ya kan, simbol loyalitas ya kan. Merpati biasa itu kan biasanya dilepas waktu pas kawinan kan. Pas kawinan tuh dilepas, istilahnya dia setia. Kayak merpati tuh kalau bekur ya, dia pasti akan nempel mulu sama betinanya tuh. Setia ya kan, gak mungkin kalau dikasih betina lain mau selingkuh gitu gak mau. Beda sama lu. Kalau lu kan, wah, punya pacar, punya istri, ada LC dikit, belok langsung. Beda kalau merpati. Nah, kita akan lihat simbol kesetiaan daripada seorang merpati. Seorang lagi. Seekor merpati yang menyelamatkan 550 orang tawanan di dalam Perang Dunia Pertama sampai mereka ini bisa selamat dari tawanan Perancis. Nama merpati ini adalah Cher Ami. Nah, bukan Ani ya, Ami. Ini laki soalnya. Merpati ini jadi pahlawan tapi kakinya buntung. Agus kan tangan bukan kaki. Kalau ini kakinya buntung. Tapi buntungnya juga pas dia lagi melakukan aksinya. Dan maksudnya dia lagi tugas gitu ya, mengemban. Tadinya kan dia normal. Gara-gara dia membela gitu, menjadi sosok pahlawan itu makanya buntung. Kita akan belajar dari sosok Cher Ami hari ini ya. Kayaknya merpati belum ada yang begini-begini amat ya. Cuman dia ya, sepanjang sejarah ya. Garong lewat garong. 16 mobil kalah ya sama ini ya. 550 nyawa orang loh ya. Jadi ini kalau kita lihat ya, merpatinya nih Meganthritis ya. Betul ya, Meganthritis ini ya. Merpati Meganthritis biasanya buat kolongan, tapi ini dibuat bahan perang. Kita bisa lihat kaki sebelah kanannya udah nggak ada ya. Merinding banget kisahnya ini karena tanpa dia mungkin 550 orang yang menjadi tawanan itu sudah tiada hari ini. Emang udah ada yang nggak ada ya. Tapi maksudnya di masa itu dia akan mati sia-sia di saat perang ya. Coba kita lihat. Cher Ami ini merpati pos ya, yang kecil dan rapuh awalnya. Tapi merpati pos ini tuh zaman dulu digunakan untuk media komunikasi. Zaman dulu belum ada WA, belum. Zaman dulu belum ada Facebook, BBM juga belum ada itu ya. Jadi ini kita tarik mundur ke 1918. Itu deket-deket Sumpah Pemuda ya, kayak 10 tahun sebelum Sumpah Pemuda. Berarti ini udah lama banget.
Si merpati pos ini berfungsi untuk bawa surat. Jadi merpati pos ini kalau kalian yang belum tahu ya, kerjanya adalah gini. Ini ada betina di dalam kandang. Dia tuh dijauhin pelan-pelan gitu. Dia kan setia nih sama betinanya kalau lagi giring ya. Giring tuh apa giring? Biarlah. Jadi giring itu kalau dia birahi sama satu cewek, dia akan setia sama cewek itu terus. Jadi mau dia dijauhin, dia akan terbang balik ke cewek itu. Dijauhin lagi, dia akan terbang balik ke cewek itu. Kalau kolongan, dia biasanya kan sekilo ya. Paling jauh biasanya sekiloan lah. Dia akan balik ke situ. Merpati pos itu bisa ratusan kilo. Jadi ditarik mundur dikit, dia balik lagi ke situ. Ditarik mundur lagi, dia balik ke situ. Dia akan hafal medan dan hafal jalan pulang. Makanya dibilang setia banget karena dia akan selalu mengejar si betinanya. Nah, di saat dia ke arah jalan pulang, dia akan ditempelin surat. Nah, waktu dia nyampe rumah, suratnya dibaca sama orangnya. Makanya zaman dulu itu kalau orang ya pacaran gitu kan. Nah, merpati betinanya ditaruh di tempat si cewek. Cowoknya pergi kan, melanglang buana begitu kan. Mencari dunia, kerjaan apa segala macem. Dia kangen sama ceweknya, dia tulis surat. Sayang, sebentar lagi aku akan pulang. Kirim. Yes. Tapi kalau begitu cuma sekali ngirim doang ya? Gak bisa 2 kali 3 kali ya suratnya ya? Oh iya, burungnya harus 3. Oh, kalau tulis surat cuma P doang rugi. Rugi. Masa P doang? Itu surat one way, gak bisa balik lagi. Itu burung gak bisa bolak-balik gitu, gak bisa. Sekali aja. Gak bisa 3 kali 4 kali. Jadi si Sher Ami ini pada masa Perang Dunia Pertama, salah satu dari merpati pos ini yang nama Sher Ami ini digunakan untuk mengirimkan pesan-pesan penting dalam medan perang. Jadi kalau misalkan ada yang mau perang nih, terus ada insider info kan dari jenderal sebelah misalkan, ada cepu. Nah, dikirimin tuh pakai merpati pos. Woi, hati-hati 3 hari lagi mau diserang sama Belanda. Terus gitu misalkan. Pada saat itu belum banyak saluran komunikasi kayak telegraf, telepon. Itu tuh mereka sering terganggu sama tembakan-tembakan. Terus juga medan-medan yang kayak di belakang gunung ya, di atas bukit, di tengah hutan, itu nggak bisa dijangkau sama telepon sama telegraf. Bisanya dijangkau sama merpati. Jadi zaman dulu merpati ini salah satu media komunikasi yang paling top ya, number 1. Jadi merpati-merpati ini bisa terbang melewati garis depan dan bisa sampai markas awalnya itu ya, tempat betina-betina itu, meskipun banyak hambatan. Karena merpati itu nggak kayak drone ya. Kalau drone ya ditembak ya udahlah, ya kan? Ya udahlah paling konslet. Tapi kalau merpati itu misalkan dia dijebak, ditembak, dia punya insting untuk survive. Ya nggak? Makanya itu kenapa pilot ya kalau di pesawat harus orang, nggak boleh drone. Kalau drone dia nggak ada rasa takut, dia nggak punya sense untuk melindungi dirinya sendiri. Nah kalau merpati ini kan satwa ya, dia punya sense untuk melindungi. Jadi dia bisa cari cara tuh manuver ke kiri, manuver ke kanan, berlindung di atas pohon. Iya. Jadi kalau drone kan ya udah dia rutenya situ ya situ. Kalau merpati dia bisa gitu loh, apa istilahnya ya? Improvisasi, ya kan? Kalau dia dijebak atau apa dia bisa menghindar. Yang penting dia tahu tujuannya bertemu si betina itu lagi. Nah makanya ini menjadi alat untuk bawa pesan yang sangat efektif. Yang penting bisa balik ke base, ya kan? Sher Ami ini adalah salah satu merpati pos yang dibesarkan dan dilatih oleh divisi merpati pos tentara Amrik. Wah, zaman sekarang nggak ada ya divisi merpati pos ya. Loh. Kantor pos kan orang yang ngirim bukan merpati. Ya kalau kantor pos gak ada merpatinya. Walaupun logonya merpati ya, tapi udah gak ada merpatinya. Loh kalau posyandu emang ada merpatinya? Adanya burung perkutut situ tuh, di tengah paha. Loh, kan bapak-bapak semua yang jaga kan. Sher Ami ini salah satu bagian dari kelompok merpati pos yang dilatih di markas besar pasukan Amerika yang berlokasi di Fort Monmouth, New Jersey. Nah ini dia kita masuk pada peperangan yang Sher Ami ini ikutin. Untungnya Sher Ami kagak ketemu masyarakat Indo ya. Kayak yang dikelepek kan betinanya. Kalau yang lepek-lepek itu kan orang Indo. Kalau merpati pos gak dikelepek, betinanya taruh kandang aja dia nyamperin. Enggak, gue bingung ya, kolongan itu kenapa cuma ada di Indo ya? Thailand ada ya?
Vietnam. Kenapa di Amrik gak ada yang ngelepek-ngelepek burung begitu, kenapa ya? Coba Cerami ini dikelepek, mungkin lebih cepet lagi baliknya ini. Bisa jadi loh. Enggak, tapi kalau merpati pos itu morfologinya beda sama kolongan. Balap kayak kolongan, enggak. Merpati pos itu dia beda, hidungnya gede. Pale lu peang. Masa buat megang surat, hidungnya gede. Artinya staminanya panjang untuk terbang jauh. Masa megang surat di lubang hidung, gimana sih ini orang nih, suka aneh nih. Jadi tanggal 3 Oktober 1918, pertempuran Argonne di Prancis. Jauh ya, ini dari Amrik ke Prancis ya. Sebuah unit pasukan Amerika ini kenal dalam nama Lost Battalion, terdiri dari 550 tentara terjebak di tengah garis musuh. Mereka terkepung dan tidak dapat berkomunikasi guys dengan markas besar untuk dimintain bantuan. Jadi mereka terjebak di tengah-tengah. Kalau misalkan gak dapat bantuan dari batalionnya, mereka pasti kalah jumlah dan meninggal dunia di Prancis. Nah, terjadilah yang kita ngomong tadi, gangguan komunikasi. Lewat telegraf gak bisa, lewat telepon gak bisa. Unit ini gak bisa kasih tahu komando di markas besar untuk mereka bisa info kalau mereka terkepung dan butuh bantuan. Dan akhirnya salah satu anggota batalion itu memutuskan untuk kirim merpati pos. Ini tapi keren ya, dia ditariknya lumayan jauh berarti loh si Cerami ini. Gue gak ngerti ya, caranya dia bawa ke Prancis dulu berarti ditarik pelan-pelan gitu ya. Iya berarti kan betinanya taruh Prancis dong. Terus kan dia ngelatihnya pelan-pelan ditarik dong. Misalkan Prancis mana, dia di Paris. Tarik dikit keluar Paris. Tarik dikit kemana, oh ujung gitu loh. Iya kan? Jadi dia pelan-pelan ditarik guys, keluar. Tapi ya memang luar biasa ini pemerintah Amerika Serikat waktu itu ya. Ini ngomong-ngomong kenapa perangnya sampai Perancis ya? Jadi Amerika melawan blok sekutu ya. Oh, Amerika melawan blok poros. Jadi sekutu melawan poros. Nah, pesan tersebut yang dibawa sama merpati pos, which is adalah Cerami, adalah permohonan bantuan untuk mengevakuasi tentara yang terperangkap, yang jumlahnya 550 tadi. Pesan ini dibawa Cerami dan disiapkan untuk melakukan penerbangan dalam situasi yang darurat dan berbahaya. Nah, Cerami akhirnya diterbangkan ya dari tempat perkemahan tentara yang terperangkap tadi, membawa pesan tersebut dengan tekad yang kuat untuk menyelamatkan orang-orang di sana. Namun Cerami ini terbang tinggi, halus, pakai tetayocin itu ya. Apa namanya? Jamu apa? Tetawan. Tetayocin obat ini. Obat luka. Tapi dia gak pakai apa-apa, gak pakai obat ini. Dia terbang untuk menemui sang betina ceritanya sambil membawa surat. Cerami ini terbang tinggi, udah halus-halus enak di atas, tiba-tiba tertembak oleh pasukan musuh dan dia terluka lumayan parah. Sebuah peluru mengenai kaki Cerami, namun merpati itu tidak berhenti terbang. Dia tetap aja walaupun udah luka. Nggak tahu ya kalau kolongan luka gimana? Misalkan di atas nih ternyangkut di bendera gitu, apa yang terjadi? Turun nggak? Tetap turun. Ya berarti memang sifat merpati gitu kan. Jadi ada halangan apa yang terjadi selama dia masih hidup dan dia masih bisa melanjutkan perjalanan, dia akan tetap lanjut. Itulah yang dilakukan sama Cerami. Nah, keadaannya beranjak makin kritis karena ditembak, namanya juga ditembak ya, darah keluar terus. Cerami ini tetap melanjutkan penerbangannya sampai 40 km ke markas besar untuk menyampaikan sebuah pesan. Dia ini melawan rasa sakit yang luar biasa ya. Ini kan ketembak di kaki. Pada akhirnya kakinya ini hilang guys. Jadi berarti kalian bisa kebayangkan kakinya sesakit apa ditembak pelor tuh. Dia berhasil menavigasi pulang ke markas besar, tempat si wik-wikannya itu. Betapa setianya ya kan. Hujan badai, tembakan, bom dilewati untuk menggapai si betina. Makanya itulah merpati setia banget. Dengan hanya satu kaki ya dia terbang dan dia menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Kakinya ini tuh hampir putus ya, habis kena tembak dar itu kaki hampir putus. Kondisi berdarah-darah, terluka. Cerami tapi berhasil sampai ke markas besar Amerika Serikat dan menyampaikan surat yang penting tersebut.
Di dalam pesan itu tertulis koordinat lokasi mana 550 tentara itu ditawan dan terjebak. Dan ditulis juga mereka minta bantuan segera sama batalion yang lebih besar. Berkat upaya Chair Army yang tidak kenal menyerah, pasukan Amerika akhirnya melancarkan operasi penyelamatan. Nah, waktu pas Chair Army ini balik ke markas besar, actually tubuhnya itu masih ada kakinya. Tapi kondisi sangat parah guys. Jadi darah mengalir dari luka, kondisinya kritis banget. Chair Army ini harus terpaksa dirawat oleh tim medis. Nah, kakinya ini sedih banget, akhirnya harus diamputasi. Jadi karena ketembak ya, kakinya tuh gak bisa survive guys. Terlalu gondal gandul ya itu. Itu gak bisa diselamatin lagi itu. Udah jadi paha goreng dia, kasihan dia. Ngomong-ngomong kalau kolongan ya, kakinya putus satu tuh gimana? Gak bisa ngolong lagi? Gak mau terbang? Oh ya berarti ini udah last mission ya buat Chair Army. Nggak bisa, oh iya. Kan dia kakinya nginjak betinanya ya buat nyentiau ya. Chair Army akhirnya kehilangan kaki yang terluka. Tapi dia tetap hidup. Dan sampai hari ini menjadi simbol keberanian dan kesetiaan. Nah, buat menghormati keberaniannya nih, Chair Army ini salah satu merpati yang paling terkenal di dunia sampai hari ini. Mengalahkan Garong ya, Yakuza, Rampok, Kenwood, kalah ya. Beda dong, merpati pos bukan yang ini, itu kolongan anjir. Chair Army diberikan penghargaan yang sangat tinggi dan diabadikan dalam sejarah militer. Atas keberaniannya, Chair Army mendapatkan penghargaan ya, namanya adalah medali keberanian. Wah gila ini. Medali keberanian dari tentara Amerika Serikat. Dia ini menjadi simbol dari ketekunan, pengorbanan, keberanian, kesetiaan. Bahkan merpati ini dapat upacara pemakaman militer yang layak. Gila, burung dara di Indonesia jadiin pecel lele bos. Lu gak pernah coba pecel burung dara? Enak. Lu gak tahu kan yang lu makan itu jangan-jangan berjasa juga untuk negara Indonesia, kakek buyutnya. Tapi kalau di Indonesia merpati udah gak ada harganya ya gimana. Padahal di sana sangat luar biasa ini perannya ya. Merpati ini dapat upacara pemakaman militer yang tadi gue bilang. Meninggalnya tahun 1919. Jadi setahun aja setelah kakinya buntung. Ini kaki buntung dia gak bungkus cewek dulu 13. 15. Jangan lah ya. Coba nyalawi. Tapi jangan sedih, Chair Army ini masih disimpan guys dalam Smithsonian National Museum of American History di Washington DC, US ya. Tubuhnya ini masih kalian bisa lihat diawetkan kayak gini ya. Jadi patung dapat kalian kenang, dan di markas besar Merpati Pos ada sebuah patung kecil yang menggambarkan Chair Army sebagai penghormatan atas kontribusinya yang luar biasa. Bayangin, tanpa seekor merpati ya, 550 nyawa bisa melayang. Bener gak? Tanpa seekor Garong, tim AG bisa tidak ada ya kan? Tanpa Yakuza, tim Calaga bisa tidak ada. Tanpa Kenwood, Mas Junet bisa tidak ada. Bener gak? Betapa berjasanya merpati ini dalam kehidupan manusia. Itu bahkan yang di luar negeri begitu, yang di Indonesia kayak tadi gue bilang. Itu baru merpati kolong. Belum merpati tomprang, belum merpati pos, belum merpati balap, banyak banget. Peran hewan itu dalam hidup manusia sangatlah luar biasa. Kalau kita dalam hidup mereka itu nggak kita honor ya, maksudnya nggak diperlakukan sebaik mungkin, kita nggak akan tahu yang mana yang paling membantu manusia. Nah contohnya Chair Army ini, coba dia sebelum dia dijadiin merpati pos misalkan udah keburu dibakar dulu, jadiin sate, tidak akan menyelamatkan 550 orang itu kan. Jadi kita harus menghargai setiap makhluk hidup yang hidup di bumi ini. Chair Army ini pada akhirnya jadi simbol buat ketekunan, keberanian, kesetiaan. Menginspirasi banyak orang untuk menghargai peran hewan dalam membantu manusia, terutama di dalam situasi ekstrim. Gue bingung ya, kalau pemerintah sini ya kenapa menghilangkan peran merpati ya? Emang orang dalam perang itu masih bisa ya pakai WA gitu? Kalau nggak ada sinyal, HT nggak ada, HT kecebur air. Loh, berarti tetap butuh merpati. Gimana sih? Telepati, merpati.
Kalau menurut gue ya kita harus nih ya, senjata yang nggak bisa dilawan, senjata yang tidak bisa, maksudnya sulit dilawan. Yang kalau menurut gue setiap pemerintah, nggak cuma Indonesia ya, setiap pemerintahan harus punya, sulit dilawan, senjata biologis. Loh, semua kayak waktu itu lu pas COVID kan, itu kan senjata biologis anjir. Lo burung juga senjata biologis, biawak lah, ular lah, harimau, macan, apa, anjing itu juga senjata biologis. Gimana sih? Lo itu senjata lu doang kalau bukan senjata biologis. Cuman maksudnya Indonesia harus punya sih menurut gue ya. Bahkan kayak elit global aja punya, masa Indonesia nggak punya ya kan? Ya maksudnya apa kayak ya hewan yang ada di Indonesia doang gitu kan? Babi rusa gitu, landak Jawa. Banyak, malaria, nyamuk, dengue itu cuma di Indonesia. Jadikan itu senjata, bener nggak? Lu bisa bayangin nggak? Pemerintah Cina ya kan, misalkan invasi Indonesia, dilepaskanlah nyamuk malaria, dia kena malaria semua tentaranya. Balik lagi ya, Chair Ami ini dikenang sebagai contoh heroisme dalam sejarah perang. Karena kalau seekor burung aja bisa berkorban dan punya tekad yang luar biasa untuk bertemu bininya ya, walaupun apa di sisi lain dia menyelamatkan banyak orang, tapi dia dapat membuat perbedaan besar dalam menyelamatkan suatu kondisi ya, maupun itu perang ataupun nyawa orang, dia itu benar-benar berjasa. Karena kalau nggak ada dia, selesai sudah perang yang tadi. Di dalam peperangan yang paling mengerikan, keberanian itu bisa datang dari tempat nggak terduga. Salah satunya dari merpati pos. Nah, cara Ami ini menginspirasi kita nih guys untuk dapat bertindak dengan berani ya. Walaupun kita udah diserang lawan, walaupun kita udah bercucuran darah, tapi kalau kita berani tetap melawan, berkomitmen pada tujuan yang lebih besar, kita bakal dapat penghargaan yang jauh di atas orang yang gampang menyerah. Jadi burung itu ada di mana-mana. Tapi kalian gak akan tahu di mana kalian bisa menemukan burung yang spesial, yang berjasa buat hidup kalian. Mungkin ada 1 dari 1 juta, mungkin ada 1 dari 1000. Cuman kalau kita menghargai setiap sosok nyawa, setiap kehidupan yang ada di dalamnya, pastinya setiap makhluk hidup punya perannya masing-masing dan manfaatnya masing-masing. Kebetulan Chair Ami ini adalah salah satu sosok burung yang potensinya benar-benar diasah dan berguna sampai akhir hayatnya. Gimana kalau seluruh makhluk hidup, apalagi manusia, punya kesempatan yang sama? Lebih luar biasa kan? Itu dia buaya kita hari ini. Semoga kalian dapat pelajaran. Buaya kan beritanya, merpati hewannya. Itulah kita merpati hari ini. Itu dia buaya kita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Out the king of the jungle. You've been watching Indo Exotic Animals. Bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini dan udah stay tune sampai habis. Tonton juga video-video gue yang lain karena banyak petualangan yang seru-seru juga loh. Nah, kalau kalian tertarik sama produk-produk kita, kalian bisa cek di sini nih. Dan kalian juga bisa cek di mitra-mitra kita yang ini nih.